Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita melanjutkan pada pembahasan hadis ke-11, marilah kita berhadiah dulu kepada guru-guru kita dan juga musannif hadal kitab. Ila radin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ala alihi washabihi ajmain. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Al-Majlisul Hadi Asyar. Bismillahirrahmanirrahim. Fil hadisil hadi asyar. Jadi dalam kitab Majalisus Saniyah kita sudah menginjak ke dalam pembahasan yang nomor ke-11. Namun musannif di sini mengawali dengan sebuah muqaddimah yang sangat indah kalau kata saya. Bisa saya bacakan terlebih dahulu redaksinya. Alhamdulillahi ala jami'in ni'am. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin al-mab'utsu li khairil umam. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Jadi segala puji bagi Allah yang telah memberikan segala nikmatnya. Juga tidak lupa sholawat beserta salam dicurah limpahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mana beliau diutus terhadap sebaik-baiknya umat, yaitu ya kita umat akhir zaman. Kalau membahasakan li khairil umam jadi teringat pada surat Al-Baqarah ayat 143. Bismillahirrahmanirrahim. Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata litakunu syuhada'a. Jadi kita itu memang merupakan umat yang wasaton, umat pertengahan. Umat pertengahan adalah umat yang paling baik karena khairul umur awsatuha, ya kan? Sebaik-baiknya perkara itu adalah perkara pertengahan. Bahkan yang lebih uniknya lagi kan Al-Baqarah ayat 143. Sedangkan Al-Baqarah itu 286 ayat. Yang jadi unik posisi ayatnya juga di tengah-tengah, pertengahan. 143 itu kan pertengahan dari angka 286. Jadi sungguh merupakan keajaiban. Sudah tidak perlu diragukan lagi, tidak perlu diragukan lagi tentang kemukjizatan Al-Quran. Dari nomor ayatnya pun sudah memiliki makna yang sangat mendalam. Semoga sholawat serta salam tercurah kepada beliau Rasulullah, juga para keluarganya, para sahabatnya, amin ya Allah ya rabbal alamin. Qauluhu an Abi Muhammadil Hasan ibni Ali ibni Abi Thalibin. Bahwasanya hadis ini diterima dari Sayyid Abi Muhammad Hasan bin Ali bin Abi Thalib. Sayyid Hasan ini adalah putranya dari Ali bin Abi Thalib. Berarti ibu beliau adalah Sayyidatuna Fatimah Zahra. Itu kan? Abi Hasan ya, bukan Abi Hasan tapi Muhammad Hasannya. Ya. Hasan Husain ya. Hasan ini adalah cucunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi beliau Sayyidina Hasan ini telah menghafal sebuah hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lafadznya sebagai berikut: da ma yaribuka ila ma la yaribuka. Jadi tinggalkan perkara apa saja yang meragukan dirimu dan beralih kepada perkara-perkara yang tidak meragukan terhadap dirimu. Itu ya. Jadi judul pembahasan kali ini adalah tinggalkanlah keraguan. Tuh. Karena memang yang namanya ragu-ragu itu adalah sesuatu yang fenomenal
atau sesuatu yang sehari-hari terjadi, baik itu di kalangan masyarakat umum atau masyarakat khusus, para ulama, para kiai pun masih ada keraguan. Bahkan keraguan itu terjadi dalam masalah ibadah, masalah muamalah, juga dalam masalah nikah. Contoh kecil saya contohkan dalam masalah ibadah. Biasanya kalau kita hendak sholat suka ragu-ragu dalam masalah takbir. Allahu Akbar gitu kan, suka diulangi lagi, itu kan ragu-ragu atau was-was. Maka diambillah jalan yang lebih baik, tinggalkanlah keraguan. Ambillah yang pertama, gak usah hiraukan takbir yang kedua, takbir yang ketiga. Langsung saja sholat, takbir Allahu Akbar, tinggalkanlah keraguan. Itu contoh kecil dalam masalah ibadah. Atau ada lagi dalam masalah kita tentang status kesucian diri kita. Apakah kita itu sudah wudu atau belum, kan seperti itu ya. Sudah wudu atau belum, biasanya kan suka ragu-ragu. Nah, ambil saja hukum asal bahwa kita itu dalam keadaan belum berwudu gitu. Nah, itu pembahasan usul fikih lah ya. Kemudian dalam masalah muamalah, tentunya perkara halal, haram, yang mana di tengah-tengahnya adalah perkara syubhat. Nah, perkara syubhat kan perkara yang memang menimbulkan keraguan, gitu kan? Ya contoh saja seperti ada makanan di kobong ya, kalau di kalangan santri, makanan yang tergeletak di meja, entah punya siapa, kita ambil gitu. Itu kan sebetulnya syubhat. Meskipun memang kalau di santri itu masyhur ulima waridauhu, tapi tetap pada dasarnya kan santri dianjurkan waro. Jadi kalau ada sesuatu yang memang syubhat atau meragukan, ya lebih baik ditinggalkan saja. Jadi beralih kepada sesuatu yang lebih meyakinkan. Juga dalam masalah nikah ada juga ya namanya keraguan. Itu keraguan tentang memilih pasangan, keraguan tentang masa depan. Itu memang hal-hal yang lumrah terjadi baik di kalangan santri maupun luar santri. Mungkin itu contoh-contoh ya. Kemudian kalau dalam redaksi lain ini ada tambahannya. Saya pernah membaca ada lapad fa'ina sidqa tuma'ninatun wal kadiba ribatun, bahwa yang namanya kebenaran itu membawa kepada ketenangan, sedangkan kebohongan membawa kepada keraguan. Jadi kalau kita tenang berarti itu sesuatu yang benar lah. Mungkin seperti itu ya penjelasannya. Ambillah sesuatu yang meyakinkan karena supaya mendatangkan ketenangan. Kurang lebih seperti itu. Nah, kalau dalam referensi lain saya pernah membaca ada martabat-martabat keyakinan ya. Marotibul yakini sitatun. Al-awalu al-yakinu. Jadi yang pertama adalah yakin, kalau dipersenkan ya 100% mengarah kepada iya, 0% mengarah pada tidak. Yang kedua ada don, 75% mengarah kepada iya, 25% mengarah kepada tidak. Kalau syak, 50% mengarah pada iya, sedangkan 50% lagi mengarah kepada tidak. Keempat, ada yang dinamakan dengan waham atau wahmun. Kalau di kalangan santri disebut curiga salah ya. Kalau curiga salah itu kan berarti 75% cenderung kepada sesuatu yang kurang baik, curiga namanya. Dan 25% condong kepada sesuatu yang baik. Ada yang kelima namanya khalid dihni, bahwasanya keadaan mukhatab yang khalid dihni itu adalah kosongnya hati dia terhadap segala bentuk pengetahuan. Jadi memang 0%, tidak ada sesuatu yang mendasari dalam dirinya. Dan yang keenam ada yang dinamakan dengan inkar. Kalau inkar itu relatif tergantung tingkat keingkarannya. Ada orang yang hanya ingkar biasa gitu ya, dan orang yang sangat ingkar. Berarti kalau dipersenkan yaitu minus, tapi tergantung daripada bentuk ingkarnya.
Barangkali seperti itu tentang masalah ingkar. Rawahu at-Tirmidzi wan Nasa'i. Lafaz Tirmidzi bisa dibaca 3 jalnya. Tirmidzi, Tarmidzi, Tirmidzi. Di taslis, kalau dalam kitab lamiyah itu dinamakannya taslis. Waqbur wa min arabin wasalisir ba'aha kada limah likini taslisu qad budila. Jadi dibaca 3 jalan, boleh Tarmidzi, boleh Tirmidzi, boleh Tirmidzi. Wan Nasa'i. Qala Tirmidzi hadisun hasanun shahihun. Jadi menurut Imam Tirmidzi bahwasanya hadis ini adalah hadis hasan sahih. Apa itu hadis hasan sahih? Hadis hasan sahih itu adalah hadis yang mana menurut salah satu jalur riwayat dikatakan hadis hasan, namun menurut jalur riwayat lain disebut hadis sahih. Atau dalam tanda kutip menurut satu kaum hadis ini dinamakan hadis hasan, tapi berdasarkan pandangan kaum lain dikatakan sebagai hadis sahih. Jadi dua tinjauan karena memang banyak jalur periwayatan. I'lamu ikhwani wa qafanillah wa faqanillahu wa iyyakum li ta'atihi anna hadal hadisa hadisun adimun. Ketahuilah bahwasanya hadis ini merupakan hadis yang sangat agung ya, karena memang memiliki makna-makna yang sangat mendalam. Terutama memang jadi penyakit pada diri kita keraguan. Maka kalau kita sudah tahu tentang hadis ini, diupayakan agar bisa menjauhi keraguan. Wa ma'nahu utruk ma fi halihi syakun ila ma la syakapihi. Makna yang dikendaki adalah tinggalkanlah sesuatu yang meragukan dan beralih kepada sesuatu yang tidak meragukan. Wa ma'nahu aidan rajiun ila mana hadisi anal halala bayinun ila akhirih. Dan di satu sisi lain juga hadis ini kembali kepada mana hadis yang sebelumnya tentang bahwasanya dalam sebuah makanan atau sebuah perkara-perkara itu ada yang halal, ada yang haram, ada yang tengah-tengah yaitu syubhat. Nah, syubhat ini adalah kategori ragu, gitu kan? Pamadakarohunaka yadkuru huna wa yutamimu bihi hadal majlis. Jadi di sebelumnya telah diceritakan, sekarang juga diceritakan, berarti ada korelasi antara hadis sebelum dan hadis sesudah. Makanya disebut dengan hadisun azimun. Mudah-mudahan penjelasan yang telah saya paparkan ini bermanfaat kepada para pemirsa di rumah. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Rupanya sekian yang dapat saya sampaikan. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.